Shalom bagi kita semua. Semuanya yang dijawab, shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita bisa dapat berkumpul hari ini untuk melaksanakan ibadah kita, ibadah yud. Mari satukan hati, mari kita simpan HP kita, semua uang kita hari ini. Mari kita menyambut Tuhan, mari kita angkat pujian dan pengabdian kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian lagu, pujian dan syukur.
berikan sampai kami hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dalam kehidupan Bapak. Bapak, kami akan memulai ibadah Tuhan, berkati dari awal hingga di akhir Bapak, berkati juga Bapak yang menyajikan firman Bapak. Berkati Tuhan, membuat kami di perjalanan dan mungkin ada di rumah dalam kegiatan Bapak, mereka berjalan Bapak. Terima kasih Bapak, kami sambut Tuhan ibadah kami hanya berdasarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami masih berdiri. Ada semangat dan sukacita hari ini, amin. Masih ada sukacita, amin. Amin. Meskipun 50% itu udah anak-anak muda lanjut usia, tapi kita selalu bersukacita kali ya, amin. Amin. Mari kita angkat ya. Tuhan Engkau hadir.
bekerja. Sebelum kita mendengarkan Tuhan, ada baiknya kita memberikan terbaik pada Tuhan. Nanti dari kita kesediaan Arjuna untuk menjalankan persembahan. Mari kita akan pujian berilah yang terbaik. Tuhan,
kangen suara boleh. Sebenarnya aja ucap syukur gitu. 17 tahun loh, si Seventeen, cie. Ayo boleh sebentar yuk. 17 tahun dong. Si Seventeen. Kamu mau ucapin pelajar? Ya, temenin sama Kang Ade yang saya masih. Ayo Floren. Ngomong apa? Ngomong apa ya? Terima kasih gitu. Terima kasih atas kehadiran saya. Orang biasanya berdua bersama Dewi sih. Iya. Ayo boleh, mau nggak? Ayo udah, kalau nggak mau. Di nama Tuhan, sebelum kita berdoakan nama Tuhan, firman Tuhan, mari kita satukan hati dan mengangkat pujian lagi. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu
Ampuni kami Tuhan, Tuhan Yesus, pada hari ini Bapa, kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatalah lewat hamba-Mu Bapa, berapi hamba-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami Bapa, dan terus kami ingat Tuhan firman-Mu dalam hidup kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan sudah memberikan persembahan Tuhan, bila Kau memberkati teman-teman yang sudah memberi Bapa, hanya doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Sedikit yang jawab. Haleluya. Haleluya. Kenapa Maria? Nyari-nyari hobret. Nggak ada di daftar lagu Maria. Jangan, kamu tidak bersalah. No. Bisikan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini adalah hari ke-2 ya, dari 10 hari pencurahan Roh Kudus. Merasa ada Roh Kudus? Merasa disentuh? Atau biasa-biasa aja kan Jen? Puji Tuhan. Bapak Yusman bisa gitar? Gue sama kayak iya Pak. Ya puji Tuhan. Ada lagi satu pemain gitar kita. Semoga kedepannya bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Haleluya. Rizka jangan terlalu ujung nanti jatuh. Itu kan bapak gurumu. Cuma 5 jengkal. Ya, hari ini kita berbicara tentang obat. Ya. Siapa yang suka minum obat di sini? Usuna. Pasti semua mengarah ke Yusuna. Kalian tahu kalau Yusuna ritualnya minum obat? Saya kajian waktu lihat pertama kali Yusuna sebelum minum obat itu shock. Kirain Yusuna kenapa? Gitu kena step apa ya? Itu kan siapa yang pernah lihat Yusuna sebelum minum obat? Cicinta, Aca, Floren. Kaget nggak Floren waktu pertama kali? Kaget ya? Bisa kayak kesurupan nggak? Begini gitu loh. Bener-bener luar biasa. Nah, tapi bicara tentang obat, memang obat kadang-kadang berbicara tentang sakit fisik ya. Kalian kalau sakit perut, minum obat. Sakit kepala, minum obat. Sakit apa lagi? Sakit hati. Sakit hati. Nah ini. Kalau kalian sakit hati, kalian minum obat nggak? Nah itu persoalannya. Ya. Kadang-kadang kita berbicara tentang obat cuma untuk fisik. Fisik kita perlu obat nih, semua stok. Kamar tuh, wah itunya banyak stok obatnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu stok obat ada. Sakit kepala, sakit mata ada obatnya. Sakit sariawan ada, sakit ini ada, sakit ini ada, sakit. Tapi kalau kalian sakit hati, kalian biarin kan biasanya. Betul? Apa yang kalian lakukan? Pasang status. Benci sama dia. Betul? Loh, kalian gitu, bukannya hatinya yang diobatin, tapi pasang status. Loh, sembuh nggak sakit hatinya? Media sosial menyembuhkan luka kalian nggak? Tapi kenapa sering dilakukan? Ayo, ini kasihan lagi nanti bergeser sedikit aja dia jatuh bener. Coba tolong bergeser, itu masih kosong di sana. Kalau perlu ini berjajar di sini, kita kayak konsep. Ya, nanti tangan di atas, kaki di bawah. Ya, hari ini ada banyak orang fisiknya mungkin sehat, tapi kadang-kadang jiwanya itu loh sakit. Kalian mungkin cengenges hangi, tapi dalamnya itu kadang-kadang sakit, luka. Itu
kalau dibiarin terus ya, dibiarin sakit hati, dibiarin galau, dibiarin, nggak diberesin, sakit hati terus, sakit luka itu membesar, tidak diobati, kalian tidak datang pada Yesus, kalian terus ujungnya depresi. Tingkat depresi yang dibiarkan itu kalian akan temukan di jalan-jalan. Itu kan apa? Luka hati itu gak diobatin. Itu berawal mungkin dari rasa pelet. Coba kalian perhatikan orang-orang gila di jalan. Dulu ada yang namanya Grenbol. Resepnya itu ibu-ibu kalah kalau pasar, ya kan? Sekarang udah meninggal, ya. Itu kalau bawa kresek itu ibu-ibu yang doyan belanja itu kalah. Itu dosanya dia pernah tidur di belakang sini waktu gang ini masih terbuka. Itu kreseknya ada 10 kali. Hebat, dia bisa bawa tiap hari. Itu kan apa? Luka di jiwa, di hatinya, dibiarin. Terus menganga, sampai akhirnya seperti itu. Makanya kalau pemilu, katanya rumah sakit jiwa penuh habis pemilu. Kenapa? Duitnya habis. Gak kepilih, ya kan? Rumah sakit jiwa penuh karena apa? Stres. Duitnya udah habis, gak jadi pemimpin. Harus bayar utang. Itu kalau nggak nyampe, ujungnya ya itu udah mulai senyum-senyum sendiri. Ya kan? Itu kan berawal dari situ. Sakit di jiwa, sakit di hati. Nah, WHO itu melakukan survei, didapati hasilnya di antara 5 anak. Itu ada 1 anak yang jiwanya terluka, terganggu. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini ada 1 yang terganggu jiwanya. 1, 2, 3, 4, 5. Di antara 5 ini 1 yang terganggu jiwa. Ini survei. Yang 5. 1, 2, pokoknya di antara 5 ada 1 yang enggak. Saya nggak nunjukin siapa. Ini cuma contoh. WHO melakukan survei. Di antara 5 anak itu pasti ada 1 yang jiwanya terganggu. Enggak gila sih, mungkin dalam level tertentu. Tapi WHO, apalagi orang dewasa yang persoalannya lebih kompleks. Mikirin kalian, mikirin usaha, mikirin ekonomi, mikirin masa depan. Kalian kan cuma mikirnya belajar kan? Udah belajarnya main-main. Kalian belum mikirin duit kan? Belum, aduh besok biaya sekolah gimana? Kalian nggak mikirin kan? Yang mikirin orang tua. Tapi di antara 5 anak, WHO melakukan survei, ada 1 anak yang jiwanya terganggu. Kok Arjuna ketawa? Saya nggak nunjukin kamu. Ini cuma contoh dari 5 anak misalnya di sini ada 1. 5 anak ada 1. Walaupun mungkin levelnya ya level 1 lah. Ya, sabar. Jangan tegang Maria. Maria ngeliatnya begini. Jawab saya katanya. Nah, gimana caranya kalian bisa tahu kalau jiwa kalian itu ngomong terganggu tuh identik dengan orang gila ya. Padahal terganggu dalam level sedikit itu bisa gitu loh. Saya juga sebagai hamba Tuhan bisa, ya. Tapi pertanyaannya gimana caranya kita bisa tahu kalau kita mengalami masalah di jiwa, betul kan? Kalian harus tahu ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu ada gangguan kecemasan. Bukan cemas, aduh besok mau ulangan, saya belum belajar. Enggak, cemasnya enggak kayak gitu. Tapi kecemasan yang tingkat, bukan kecemasan biasa. Teman-teman, cemas itu baik loh. Khawatir itu baik. Kalau kalian nggak punya rasa khawatir, itu yang bahaya. Tapi kalau kita masih khawatir masa depan, khawatir nanti saya kerjanya apa ya, saya jodohnya siapa ya, siapa tahu ada yang satu gereja. Ya, itu khawatir. Tapi ada jenis kekhawatiran yang membuat mungkin kita sampai gak bisa tidur berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Nah, itu bahaya. Ya, cemas, khawatir, bawaannya jadi sensi. Suka punya teman seperti itu? Pernah
kita ngomong sedikit dia udah marah. Padahal nggak terlalu menyinggung perasaan, kita cuma bercanda. Nah, itu bahaya, itu berawal dari situ. Ada kecemasan, kekhawatiran, khawatir boleh. Cemas itu baik, berarti menandakan kalian butuh Tuhan. Khawatir itu baik, menandakan kalian tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu khawatir. Tapi kalau kekhawatirannya menjadi berlebihan, kalian nggak bisa tidur berhari-hari, kalian mungkin udah nggak nafsu makan. Nah, ini bahaya. Ada di sini yang udah nggak nafsu makan karena satu persoalan. Nah, itu tanda-tanda udah nggak nafsu makan. Hobinya misalnya main game, ini udah nggak gairah main game. Itu bahaya loh. Ya, itu tanda kalau jiwa kalian sedang terganggu. Ya, kalian suka nih sesuatu, tapi karena ada persoalan, kalian udah nggak bergairah lagi. Itu tanda ya. Pertanda awal kalau jiwa kita mulai terganggu, atau ada kalau jiwanya terganggu makannya jadi banyak. Biasanya sehari 3 kali, ini sehari 10 kali. Itu jadi apa ya badannya? Ya, ada orang yang ketika jiwanya terluka, jiwanya terganggu, larinya ke makan. Biar orang pengen makan. Bukan lagi makanan, ini makan. Mari ya pesannya, biar kamu pengen dimakan. Rambutnya yang lurus itu pengen. Itu orang yang stres, saudara. Ada yang seperti itu. Itu lama-lama kalau dibiarkan tidak diobati, bahaya. Nah, yang kedua, mungkin kita sering mengalami stres yang berlebihan sampai apa? Rambutnya rontok. Aja stres. Aja lagi rontok rambutnya. Ya. Bikin siapa? Pikirin Moses. Akbar Abdul Malik. Akbar, Marco, Justin, siapa lagi? Jeffrey lah. Jeffrey kaget. Nah, orang yang stres berlebihan itu kadang-kadang nggak bisa mengambil keputusan dengan jernih. Ya, serada seruduk, kenapa lagi stres? Nggak bisa berpikir jernih. Jadi, kok dia mengambil keputusan kayak gitu ya? Kadang kita melihat seseorang seperti itu ya. Kok aneh ya, dia bisa mengambil keputusan seperti itu. Ya, nggak pengen ini, nggak pengen. Bahkan ada di titik tertentu, seseorang yang mengalami gangguan dalam kejiwaannya, itu udah nggak pengen ketemu siapa-siapa. Mengurung diri, nggak pengen bekerja, nggak pengen belajar, nggak pengen nonton, udah nggak ada gairah dalam hidup. Itu udah level lumayan gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kalian mengalami sakit jiwa seperti itu, sakit jiwa dalam level tertentu ya, bukan berarti kalian gila, enggak. Maksudnya itu ada luka di jiwa. Mau bersin aja. Mari aja, nggak keluar. Nah, itu bahaya, itu tanda-tanda. Bersin yang nggak jadi. Nah ya, kalau kita mengalami sakit di jiwa, jiwa itu apa? Pikiran, kehendak, perasaan. Betul? Nah, kajian kalau saya ini misalnya lagi kena jiwanya, sakit di jiwa karena persoalan tertentu, engkau harus minum obat, tapi bukan bentuk pil. Siapa di sini yang susah minum obat? Aca. Ya, Aca udah bertobat Bu. Dia udah bisa minum obat tablet. Asal tablet aja. Semua yang tablet dia pasti bisa. Tapi kalau suruh minum yang cair, berantem. Ya, yang pertama obat yang harus kalian minum, bukan minum secara fisik. Ya. Jujur pada dirimu sendiri. Amin. Jujur. Karena apa? Itu keterbukaan awal dari pemulihan. Tatap mata saya. Jujur. Kalau kalian sakit hati, jujur. Apa sih susah? Jujur, susah aja. Mulut ini mau berbicara itu seperti ada yang menahan.
Ya kan? Kita suka gitu kan? Gak bisa jujur. Sama diri sendiri aja dulu jujur. Tuhan, saya lagi sakit hati tuh sama si A. Jujur aja. Saya akan pelayan Tuhan, Kak. Gengsi. Sakit hati, sakit di jiwa itu gak kenal pelayan Tuhan, gak kenal keluarga pastor, gak kenal siapapun kita. Saya bisa kena, kalian juga bisa kena. Siapapun, mau Bapak Presiden, Bapak Menteri, Ketua RT, Bapak Camat, itu bisa jiwanya kena. Kenapa senyum? Bapak RT-nya itu sakit jiwa. Ya, nah terbuka, jujur aja. Kenapa? You're not alone. You're not alone. Nanti ada produser yang dengar. Dia itu peduli loh. Revi, dia itu peduli. Amin. Ya, sadari teman-teman tuh jujur aja dulu. Jujur kalau kita butuh pertolongan. Loh kalian kalau misalnya gengsi, saya baik-baik aja Pak. Gak masalah. Ya kan, jujur aja nih, lagi sakit aja, lagi sakit tuh sama si A, lagi sakit sama si B. Jujur aja, kenapa sih? Jujur, terbuka sama Tuhan terutama. Ya, kadang-kadang kita menemukan diri kita moodnya berubah-ubah. Sekarang ketawa. Nah itu agak terganggu itu. Kalau moodnya nggak stabil, ya hari ini ketawa terbahak-bahak, besok nangis. Sejam kemudian menangis, nanti ketawa lagi, nangis lagi. Nah itu hati-hati. Kalau moodnya berubah-ubah, berarti ada masalah dengan jiwamu. Sensi, disenggol kelingkingnya sedikit aja, marah-marah, diobrak-abrik. Nah itu bahaya ya. Betul? Itu tanda. Kalian mau belajar nggak sama tokoh-tokoh Alkitab yang terbuka, yang jujur, ya belajar ya. Karena jangan ngalamin lah. Kita belajar aja dari orang lain sebisa mungkin. Ayub 7 ayat 11 coba. Apa yang dikatakan Ayub ketika dia mengalami persoalan, jiwanya terluka, hatinya mungkin sakit? Apa yang Yusuf katakan? Ayub 7 11. Jangan ditabok atau Maria ini, dua Maria ini kenapa saling. Ayub 7 bangkit dan menjadi terang. Ini buat besok, men. Saya sakit hati. Angel, kita dihargai. Itu siapa yang berdua-duaan sih pakai baju merah? Itu siapa yang duduk di situ? Siluet, namanya siluet. Oleh sebab itu, Ayub berkata apa? Aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Kalau pengen curhat, curhat aja. Tapi sama orang yang bisa dipercaya, orang yang gak ember. Ya, hati-hati kalau curhat. Karena ada orang yang dicurhatin, itu besoknya kalian jadi gosip semua tulis. Ada? Ada. Kalian bisa curhat sama orang-orang yang benar-benar bisa menjaga rahasia. Kalian tahu sendiri. Siapa itu? Saya nggak tahu. Bukan saya. Jangan. Ayub terbuka. Aku nggak menahan mulutku. Aku mau ngomong. Aku mau cerita. Aku mau jujur. Kalau jiwaku lagi sesat, aku mau mengeluh. Nah ini, jujur aja. Jangan ditutup. Jangan dipendam dalam hati. Berbagi pada orang yang tepat itu baik. Ada juga nabi sekelas Yeremia. Ini nabi loh. Bicara begini, coba katakan 1 ayat 20. Yeremia juga jujur. Ayub ini jujur loh ya. Dia terbuka.
dengan masalahnya. Ratapan 1 ayat 20. Ya Tuhan, nah ini Yeremia itu ngomong sama Tuhan, lihat Tuhan, betapa besar ketakutanku, betapa gelisah. Kalau susah lihat ke sana, nanti gini terus, lihat sini. Ya, pinter-pinter, lihat ke kiri, lihat ke kanan, nanti kalian habis ibadah begini terus. Apa ya? Ya, pinter-pinter biar seimbang. Kalau udah capek lihat sini. Nah, kecuali yang di sana ya harus lihat sini lah. Nggak bisa, nggak tembus pandang kan. Nah, ini Yeremia ngomong ini di ratapannya. Ya Tuhan, lihat betapa besar ketakutanku. Aku takut Tuhan. Ketakutanku besar. Betapa gelisah jiwaku. Hatiku apa di situ dikatakan? Kalian tahu hati yang terbolak-balik? Kayak Bu Sunda. Itu saya bilang, Bu, itu otaknya nggak terbolak-balik. Itu maju mundur, Bu. Ya kan? Nah, sampai Yeremia itu bilang gini, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Hebat ya? Yeremia bisa tahu hatinya terbolak-balik. Saking apa? Saking udah sakit, udah pedih. Karena sudah melampaui batas aku memberontak. Kenapa hatinya terbolak-balik? Karena pengen tahu nggak? Kenapa Yeremia hatinya terbolak-balik? Ketakutannya sangat besar. Ini alasannya. Di luar, keturunanku, saudaraku, mungkin anaknya, di depan matanya dibinasakan oleh pedang. Traumatis yang dialami Yeremia. Pantas dia bilang hatinya terbolak. Di depan matanya loh, keturunannya dibinasakan oleh pedang, dibunuh. Dan di dalam rumah semua keluarganya kena sampar. Kalau kemarin tuh kena corona, semua kena. Gimana hatinya gak terbolak-balik? Gimana dia mengalami ketakutan? Aduh, jangan-jangan nanti saudara saya mati nih, anak saya mati nih. Betul kan? Kayak gitu, terbolak. Tapi jujur, Yeremia ngomong sama Tuhan, aku takut Tuhan, jiwaku gelisah. Siapapun kalian, mau pelayan Tuhan, anak konglomerat, kita tidak bisa menghindari yang namanya sakit di jiwa. Betul? Siapapun. Tapi keterbukaan ini penting. Ya. Nah, memang manusia itu diciptakan untuk bisa tahan terhadap tekanan. Ya. Kita nggak seperti dinosaurus yang punah beribu-ribu tahun yang lalu. Kalau kalian baca di sejarah, katanya dinosaurus punah karena meteor yang menimpa bumi. Tapi manusia tetap ada. Kalian masih ada. Melewati corona kemarin kalian masih hidup. Kenapa? Kita diciptakan tahan terhadap tekanan dan beradaptasi dengan tekanan. Lo aja ngalamin melewati peristiwa 98. Di situ ada kerusuhan, di mana orang-orang, terutama di Tasikmalaya dan sekitarnya, itu kemana-mana dicegatin loh, dibuka, bukan? Itu traumatis bagaimana? Kajian ngalamin kerusuhan malam-malam. Itu traumatis seperti apa yang dialami oleh manusia. Itu pas kerusuhan 98 itu orang-orang mengalami ketakutan. Orang kaya itu udah pada kabur. Ada yang ke Singapura, ada yang ke sini. Mereka punya uang, tapi ketakutan. Betul? Loh, yang kerusuhan di Jakarta itu orang kaya kan pada kabur ke luar negeri semua loh. Tapi buktinya kita tetap ada. Orang tua kita masih ada sampai saat ini. Kenapa? Manusia diciptakan untuk bisa tahan terhadap tekanan dan beradaptasi dengan tekanan. Loh, kalian bisa melewati corona loh. Sekolah di rumah, online, bukan belajar malah main game. Lagi apa? Oh ini belajar
padahal mabar. Karena tapi bisa melewatinya. Matanya nggak rusak? Nggak rusak. Itu kemurahan Tuhan. Tapi kalau tetap bandel, main HP gelap-gelapan, Tuhan rusak itu mata. Amin. Ya, kalau udah gelap jangan main HP. Pesan ini disampaikan oleh ibu-ibu kalian. Oh, acak? Emang ibu tidur sama acak? HP-nya gelap. Oh, HP-nya gelap. Tapi masa depannya gelap nggak? Ya, teman-teman tahu nggak? Yesus kita pernah mengalami depresi. Bukan hanya Ayub, bukan hanya Yeremia, tapi Yesusmu pernah mengalami itu. Markus 14. Coba apa yang dialami Yesus? Markus 14 ayat 33 sampai 34. Coba Bapak Guru bisa baca. Bapak Riusman. Di depan aja biar jelas. Markus 14 ayat 33 sampai 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya ia sangat takut dan gentar. Ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Terima kasih. Nah, Yesus ngalamin ini loh. Dia sampai gak mau sendiri. Tadi dia bawa apa? Yakobus. Bawa siapa lagi? Maria, Petrus, Yakobus. Kenapa? Dia ngalamin secara manusia, dia takut, sangat takut dan gentar. Coba kalian bayangkan dulu, Yesus ngalamin ketakutan yang sangat dan gentar. Pada peristiwa apa kalian mengalami itu? Masing-masing punya cerita sendiri. Yesus ngalamin ini ketika dia mau disalib, ya. Coba ayat 34 tadi apa yang dikatakan firman Tuhan? Lalu katanya kepada mereka, Yesus jujur ya. Yesus terbuka sama 3 muridnya tadi. Hatiku sangat sedih. Pernah mengalami kesedihan? Pernah. Semua pernah. Seperti apa? Yesus bilang, mau mati. Coba ya teman-teman bayangin, sosok Yesus pernah mengalami mau mati. Mau mati, pengen bunuh diri lah kasarnya. Saya mati aja lah. Saya nggak kuat menghadapi itu penyaliban mungkin ya secara manusia. Yesus berpikir, nggak kuat rasanya di mahkota duri, nggak kuat rasanya dicampur sampai dagingnya tertarik. Itu dalam pikiran Yesus tuh dia, nggak kuat kayaknya secara manusia. Disalib, dihina, diludahi. Yesus bilang apa? Seperti Yesus jujur loh. Dia nggak jaga image. Saya kan Yesus yang biasa berkeliling menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Enggak. Yesus jujur loh. Yesus gak gengsi untuk ngaku di hadapan murid-muridnya kalau dia memang sedang sedih, mau mati, jiwanya itu sedang ketakutan. Yesus jujur, terbuka. Yesusmu aja terbuka. Jangan malu, jujur aja. Yang terutama kalian lakukan terbuka sama Tuhan. Amin. Dan terbuka sama orang-orang yang tepat. Kalau kalian diceritain sesuatu yang sangat rahasia, dengerin ya. Ini anak muda ini soalnya suka ember. Jangan ember. Amin. Kalau dicurhatin, besok, nah itu harus bertobat. Ya, kalian itu orang cerita sama kalian itu sesuatu yang harus dihargai. Orang bisa curhat sama kita, itu harus dijaga rahasianya. Amin. Oh iya, katanya saya harus
juga kali, ya. Curhat sama orang-orang yang tepat, ya. Yang terutama kita datang pada konselor kita siapa tadi? Yesus Kristus. Kenapa sih tadi kita harus datang sama konselor yang namanya Yesus? Yang pertama, karena dia pemilik jiwa. Jangan GR. Bukan kalian yang punya jiwa kalian, tapi Yesus. Dia itu pemilik jiwa. Dia yang mempunyai jiwa. Coba buka dulu ayatnya, Yesaya 18 ayat 4 bagian A. Yesaya 18 ayat 4 bagian A. Dia itu yang mempunyai jiwa semua manusia. Ya, sungguh. Tertarik bukan? Semua jiwa aku. A-nya besar. Jadi yang memiliki jiwa kalian itu Tuhan, ya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, Tuhan yang punya. Anak kecil, orang gede, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, semua jiwa Tuhan yang punya. Kalau dia yang punya, kalau ada apa-apa harusnya dibawa kepada yang punya, betul? Ada seorang bapak sedang berkendaraan di tengah jalan. Iyalah di jalan aja, masa berkendaraan di rumah? Dia sedang mentir. Tiba-tiba mobilnya mogok, mati mobilnya, ya. Lalu dia mulai otak-atik, namanya laki-laki ya bapak-bapak. Dia otak-atik, apa ya? Dia otak-atik. Itu bukan otak-atik aja, bikin sambal asam. Tapi udah sekian lama itu nggak jalan-jalan mobilnya. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang berkendaraan dari arah lain berhenti, terus bilang gini, Pak, boleh saya bantu untuk memperbaiki mobil bapak yang sedang mogok? Oh boleh, boleh. Saya aja nggak bisa benerin, saya yang punya, apalagi bapak. Boleh Pak saya? Oh boleh, boleh. Enggak, monggo. Diberesin sama bapak-bapak tadi yang berhenti. Baik, saya mau Maria. Nyala. Dalam waktu singkat, nggak lama, mobilnya nyala. Bapak yang punyanya gini bengong. Pak, makasih ya, makasih. Kok bapak hebat ya? Bapak pinter ya, bisa benerin mobil saya. Padahal saya yang punya, saya yang beli Pak. Kredit Pak, 12 tahun. Saya nggak bisa benerin. Kok bapak dalam sekejap bisa benerin? Lalu apa yang bapak-bapak itu bilang? Perkenalkan, nama saya adalah Henry Ford. Saya yang bikin mobil bapak. Oh, pantesan. Ya, kalau dia yang bikin jiwa saudara, dia yang punya, servis terbaik datang kepada yang punya. Kita mau servis motor yang mahal, datang ke itu servis Honda, nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, harus jalurnya tepat. Yang punya jiwa kita itu dia, Tuhan Yesus. Kalau ada apa-apa dengan jiwamu, jiwamu terluka, jiwamu sakit, datang pada konselor Yesus Kristus. Amin. Jangan yang lain. Oh saya healing, ayo. Kalau healing jiwa saya menolak, jiwanya tenang, pulang-pulang cucian seember. Hah? Ya Reki, waktu touring, kata Bu Sunda, Reki lagi touring katanya. Waktu touring pas pulang, kata mama, gocek. Ya betul? Oh enggak, oh iya itu kakaknya yang nyuci. Ya, jangan sakit hati dong kalau disuruh nyuci, biasa aja. Itu kan adik kamu, dia itu darah daging kamu, saudara kamu yang paling disayang, ya.
Jiwa kita itu ada yang punya. Jadi hati-hati menjaga jiwa. Kalau ada masalah datang pada yang punyanya. Yang kedua, dia itu pemelihara. Kalau AC di sini diservis berapa bulan sekali Om Denny? 6 bulan. 6 bulan. Mobilnya Om Denny, mobilnya Om Erwin harus mengalami servis kan? Berapa bulan sekali diisi ganti oli, diganti parfum di dalam, dicuci, apa nggak usah melotot, dicuci, terus di apa lagi? Loh, HP kalian harus dirawat nggak? Dicas, digelap. Ya coba aja HP kalian nggak dicas setahun. Aja pengen tahu jadi apa? Coba. Oh, HP saya canggih, nggak perlu dirawat, nggak perlu dicas. Itu nanti ya, dia itu pemelihara jiwa. Kalau mobil harus dirawat, harus dipelihara. Blacky aja seorang anjing harus dikasih makan, dipelihara. Apalagi jiwa kita. Nah, dia itu sang pemelihara jiwa. 1 Petrus 2 ayat 25. Coba Totsi tolong bacakan. 1 Petrus 2 ayat 25. Yang lama. 2 ayat 25. Sebab 1 Petrus ya. 2 ayat 12. Iya, Kamu saat terdahulu, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pembinaan jiwa. Amin, terima kasih. Siapa? Dia pemelihara jiwamu. Dia gembala yang baik. Ketika kau sedang galau, Tuhan tahu bulan. Ya mau nyanyi gak jadi. Udah suasananya baik lewat tahu bulan, digoreng dadakan. Berapa no? Ya. Ketika kalian sedang galau, dia bilang gini, kalian bilang, Tuhan adalah kekuatanku, hanya dekat rasa tenang itu pemelihara jiwa. Amin. Ada rasa tenang. Nggak lewat lagi, tahu bulat lewat lagi lewat nih. Ya, AC aja harus dipelihara, dirawat. Blacky aja walaupun hewan harus dipelihara. Jiwamu itu berharga, dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus datang sama konselor yang namanya Yesus? Dia itu peduli. Mazmur 31 ayat 8 sampai 9. Mazmur 31 ayat 8 sampai 9. Kalau mungkin tidak ada orang lain yang peduli akan engkau. Ayat 8. Nah, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab apa? Engkau telah memilih sengsara, telah memperhatikan kesesakan jiwa. Kalau Totsi lagi sengsara, Tuhan tahu. Sesibuk-sibuknya Tuhan, Dia tahu kesengsaraan Totsi. Sesibuk-sibuknya Tuhan ngurus manusia di muka bumi, Dia tahu kesengsaraan adik. Amin. Tatap mata saya. Jangan nangis. Jangan nangis. Itu Yesus itu tahu, memperhatikan loh. Dia lihat satu-satu. Malam ini dia sedang jalan. Dia lihat nih, Angel lagi kamu. Dari kemarin dia gak kursi. Pulang aja gak pamit sama kajian. Ya kan? Angel lagi kamu. Jangan nangis. Ya, nggak apa-apa, jujur aja kalau lagi galau. Rizka lagi galau. Jangan melotot kalau ditanya lagi galau. Ini ngajak berantem namanya. Ikutin alurnya. Ya, ditanya lagi galau. Ngajak perang namanya. Ya, Tuhan tahu
dia tahu luka di hatimu yang paling dalam. Yang keempat, dia imam besar. Ibrani 4 ayat 15. Dia imam besar kita. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 15. Sebab imam besar yang kita punya siapa itu? Siapa imam besar kalian? Yesus Kristus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu rasanya ditolak karena dia pernah mengalami penolakan. Ketika dia disalib, semua muridnya meninggalkan dia. Dia pernah mengalami pengkhianatan oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Dia tahu rasanya dikhianati. Oh, saya suruh tak dibully. Yesus ngalamin pembulian. Yesus dilepaskan suruh pikul salib. Itu pembulian tingkat tinggi yang pernah dirasakan oleh seorang manusia. Dia diludahi, dihina, didorong-dorong, dicambuk. Yesus pernah mengalami pembulian yang besar-besaran. Kalian kalau dibully paling cuma, kamu anak Yesus ya? Betul kan? Di sekolah cuma begitu doang kan? Tapi Yesus mengalami pembulian dan fisik, jiwanya kena semua. Itu Yesus. Oh, saya pernah kecewa. Yesus pernah kecewa. Dia sendirian loh. Di bawah cuma ada yang dibully Yesus, Maria sama Yohanes. Secara manusia dia kecewa. Mana ini murid-murid saya? Kita yang sudah menginjil bersama, tidur bareng, makan bersama. Ketika Yesus mau disalib, semua pergi. Yesus mengalami kekecewaan. Oh, saya mengalami kekerasan bagian dalam rumah tangga. Yesus mengalami kekerasan tingkat tinggi. Loh, kan pernah nonton filmnya kan? Itu satu-satunya film yang gak bisa kajian tonton tanpa air mata. Betul? Loh, ya. Dari awal dia disiksa secara fisik. Bahkan sebenarnya katanya itu dalam perutnya Yesus sampai keluar. Ya kan? Karena penyiksaan. Bayangin. Oh, saya mengalami dipermalukan. Oh, Yesus sudah mengalami. Dia tahu kelemahan-kelemahan teman-teman. Dia tahu. Saya dikecewakan, sahabat saya tahu. Dia pernah mengalami. Saya ditinggalkan. Dia pernah. Semua dia sudah rasakan. Lewat proses penyaliban itu, Yesus tunjukkan bahwa dia dapat merasakan kelemahan yang kita rasakan. Amin. Nah, pertanyaannya, kalau saya misalnya mengalami sedikit gangguan dalam jiwa saya, apa yang harus saya lakukan? Ini salah satunya, Filipi 4 ayat 6. Coba baca. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, baca bareng-bareng dengan iman. 1, 2, 3 dengan suara keras. Janganlah berkata tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam kehati-hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir, cemas, galau, baik. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau kita cemas, kalau kita galau, kalau kita sedang kecewa, kalau kita sedang dibully, apa yang harus kita lakukan? Nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Gosip? Dalam apa? Dalam apa? Doa dan dengan sungut. Oh, salah ya? Doa, permohonan dengan sungut. Dan tapi kalian seringnya begitu kok. Kalau ada
saya aman. Betul? Lo bikin status harus jelas. Biar orang yang baca, media sosial itu dibaca oleh siapa saja. Ketika kalian bikin status yang tanda tanya, gak setia kawan. Dan semua kan jangan-jangan saya nih. Ini jangan-jangan Kak Angel bikin status buat saya. Ya kan? Mulai sekarang bikin status harus jelas. Amin. Gak setia kawan. Dalam kurung siapa sebut namanya? Made. Aman. Yang baca biarin aja Made ini. Ya, harus jelas kalau bikin status. Galau itu jangan ditularin. Jadikan status kalian status yang membawa berkat. Mulai sekarang doain jempolnya. Dalam nama Yesus, jempol ini harus menulis kata-kata berkat. Amin. Kok aminnya sedikit? Dalam nama Yesus, jempol saya harus update status yang memberkati orang lain. Kok nggak ada amin? Amin. Dalam nama Yesus, jempol saya harus mengupload foto-foto yang membawa berkat. Amin. Kok kayak gitu? Amin. Nah, anak muda zaman sekarang loh, kalau galau sedikit, sumut-sumut. Orang Jawa bilang apa ini? Bebe. Apa itu bebe? Apa sih? Bebe itu apa sih? Diceritain sedikit. Galaunya ditularin. Biar apa? Semua orang ikut galau. Galau berjamaah. Dosa loh. Ini dosa loh. Kalian misalnya yang si A gak galau jadi galau. Itu dosa loh. Bukan yang bawa berkah malah bikin masalah baru. Kalau lagi galau, kalau lagi bete, jangan ditularin. Kata Tuhan apa? Ini formula. Berdoa, permohonan, minta berarti, dan ucapan syukur. Jadi ini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan menang. Ini guru macam apa ya? Jadi rumusnya apa formulanya? Berdoa, menaikkan permohonan. Kalian minta apa? Kalian curhat. Dan yang ketiga mengucap syukur. Itu obat manjur ketika jiwa kita sedang luka. Itu kalau jalan-jalan belanja itu cuma apa ya? Sambilan boleh. Kalian healing boleh. Siapa yang mau ngajak-ngajakin ke Bali? Yuk. Ya, rumus ketika galau benar kayak gini ya. Nyatakan semua permohonan kalian, kegalauan kalian kepada Allah dengan ucapan syukur. Tapi anak-anak muda kan curang. Kalau HP dicas setiap hari. Kalau kalian baca firman tiap hari. Ada yang gak tiap hari? Gak dapat keripik loh. Ya, jiwa kita itu kadang-kadang gak dicas serutin HP kalian. Loh, kalian HP itu bisa sehari 3 kali dicas. Masih 80% nya saya itu biasanya. HP baru 80 itu udah dicolok lagi. Dimarahin ngomong diri. Rusak, tahu gak sih? HP kan kalau dicas berarti direndam di dalam aliran listrik. Kalau kalian berdoa, itu kalian dibacem oleh hadirat. Tahu dibacem? Tempe direndam lama, berjam-jam, lebih lama lebih bagus. Kalau kalian direndam dalam hadirat Tuhan berdoa, mengucap syukur, memohon, terus itu yang kalian lakukan, itu obat terbaik. Baca firman, dengar khotbah, itu obat walaupun pertama kali kalian minum pahit. Kalian kalau baca firman dengar khotbah gelisah kan? Tapi kalau nonton duduk dengan nonton drakor sampai minum. Tapi kalau baca firman, betul? Tapi kalau nonton di YouTube,
khotbahnya berubah jadi drakor, apalah nonton Raffi Ahmad, nonton Atta Halilintar, itu kalian melotot. Tapi kalau dengar firman, betul? Loh, obat itu pahit. Ada obat yang manis buat bayi, betul? Tapi kalian kan bukan bayi. Obat itu pahit. Baca firman itu awalnya pahit. Kalian masih gelisah. Kok nggak selesai ayatnya? Sampai 119. Ada yang terjebak. Saya udah mau jam 6, Excel macam sekolah. Waduh, 119. Mau berhenti malu. Tapi kalau nggak berhenti sampai jam berapa Tuhan? Wajar, masih manusia. Makanya lihat dulu kalau mau baca. Kayaknya suka lihat sampai berapa? Oh, cuma 7. Kalau 7 bacanya 3 pasal. 119. Aduh, sambil lihat jam. Itu dasar masih manusia. Obat itu pahit, kalau manis es krim, ya. Bikin sakit gigi. Tapi kalau firman bikin jiwa kita kuat, tangguh menghadapi apapun. Dengan khotbah berjam-jam, lakukan. Awalnya pahit, awalnya susah untuk masuk. Ada yang minum obat susah muter-muter. Kajian pernah sampai obatnya itu pahit. Ya, akhirnya dibuang. Nah, itu awalnya gitu. Kalau kalian mau minum obat firman Tuhan, berdoa, baca firman, apapun itu awalnya pahit. Kalian gelisah, lihat jam. Tapi lama-lama obat itu yang akan menyembuhkan setiap luka hati kita. Jiwa kita sehat kembali, jiwa kita pulih kembali. Karena apa? Obat itu bekerja dengan baik. Minum obat itu setiap hari. Amin. Sehari 3 kali. Seminggu 21 kali. Sebulan gak usah melotot. Kalian kalau pegang HP gak melotot tuh, ya. Minum obat terbaik, firman Tuhan. Berendam dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Malam ini jangan takut untuk minum obat, ya. Mulai malam ini percayakan obat dari Tuhan untuk menyembuhkan segala luka-luka di hati kita, di jiwa kita. Ayo bangkit berdiri, teman-teman yang luar biasa. Saya mengundang pemain musik. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kita merasa tenang. Ada ketenangan yang luar biasa yang kita rasakan kalau kita berendam dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan dengan kerinduan. Bukan hanya kita nyanyi biasa, tapi malam ini minta kasih Tuhan itu mengalir. Jujur sama Tuhan mulai malam ini, bahwa kalau engkau sedang terluka, jujur aja sama Tuhan. Katakan permohonanmu sambil mengucap syukur, sambil berterima kasih bahwa kasih-Nya itu luar biasa untuk kita semua. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
Supaya
yang kurang kuat untuk menghadapi segala sesuatu, sehingga kami tidak pada porsinya sebagai terang Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau kuat di dalam Engkau. Kami mau tahu apa artinya sebuah kehidupan, biar kami boleh berbahagia dan menyenangkan hati Tuhan. Kau tolong anak-anak muda yang hari-hari ini Tuhan, mulai Tuhan mengalami perasaan-perasaan ataupun hal-hal yang tidak menentu di dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan, satu hal yang kami pegang, ada janji firman-Mu yang akan memberikan mereka jalan keluar. Ada janji firman-Mu yang memberikan mereka solusi. Di dalam takut akan Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang muda yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka malam hari ini, juga yang masih ada di rumah Tuhan, bahwa mereka anak-anak kaum muda datang kepadamu, beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau memberkati para pelayan-pelayan-Mu, memberkati Tuhan Yesus semua yang sudah terlibat, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau lebih hal lebih luar biasa, dan kami satukan hati untuk kami terus teguh di dalam Engkau, memajukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dan membuat kami terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima doa berkat pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat dan kasih Tuhan, pulang Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan